Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fihi, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, kelas 10 IPA 5. Alhamdulillah ya, kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi setelah berapa minggu yang lalu tadi? 2 minggu yang lalu ya? Nah, 2 minggu yang lalu kita terakhir ketemu masalah praktikum ya. Nah, sekarang kita bisa ketemu lagi di materi yang baru. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, di sini ada nggak ya? Ada, udahlah sok dipimpin aja sama satu orang sebelum berdoa dan sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kegiatan masing-masing. Untuk Bapak Ibu Guru, mohon menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk ke materinya ya, kita kan sebelumnya udah pernah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup ya, sudah dijelaskannya. Nah, klasifikasi makhluk itu kan, makhluk hidup itu diklasifikasikan sesuai dengan cirinya ke dalam beberapa kingdom. Nah, ada masih ingat ya sampai kita review aja ya materinya sambil mengingat materi yang sudah disampaikan. Ada yang masih ingat nggak? Kingdom klasifikasi makhluk hidup, kingdomnya itu ada berapa kingdom? Yang kita cari 7 apa 6? 7 apa aja 7? 1 kingdom apa? Yang keras atau apa? 7 apa berapa? Ada berapa? Yuk, coba sambil dibuka-buka lagi. Yang dipelajari ada kali 5. Masih ingat gak? Yang pertama ada kingdom bakteri itu. Bakteri masuk kingdom apa? Monera. Terus ada kingdom yang kedua setelah monera ada apa lagi? Protista. Oh, jangan kalah sampai yang di rumah tuh. Protista. Nah, terus yang ketiga ada kingdom apa? Pantai bisa. Fungi ya. Kalau dari yang sederhana ke yang lebih kompleks berarti fungi dulu. Terus yang keempat baru lantai. Terus yang kelima ada animalia. Nah, itu dari 5 kingdom itu kita sudah mempelajari 2 ya, kingdom monera, bakteri sama kingdom protista. Nah, ada yang masih ingat nggak kingdom monera ini? Monera itu kan diklasifikasi yang termasuk kingdom monera itu kan bakteri ya. Nah, kenapa sih si bakteri ini itu digolongkan ke dalam kingdom monera gitu? Ada digolongkan itu karena ada ciri-ciri khususnya ya, karakteristik khusus. Nah, karakteristik khusus yang menjadikan si bakteri ini digolongkan ke dalam monera apa coba? Masih ingat nggak? Karena tidak memiliki membran. Membran inti, membran sel. Membran sel, membran inti. Ayo, membran inti, membran sel. Harus beda ya membran inti sama membran sel. Kalau membran sel itu si selaput yang membungkus sel, yang mana di dalam sel kan ada inti sel, ada organ-organ sel lain kayak ribosom dan lain sebagainya ya. Itu membran sel. Nah, kalau membran inti si selaput yang membungkus materi genetik. Materi genetik itu kan inti sel ya, inti sel yang membungkus materi genetik. Nah, itu baru membran inti. Nah, jadi kalau monera maksudnya tidak mempunyai membran sel atau tidak mempunyai membran inti? Ayo, berarti ada membran inti. Membran inti ya. Jadi si monera itu tidak memiliki membran inti. Jadi dia itu monera itu materi genetiknya DNA sama RNA itu masih tersebar di dalam selnya, tidak terbungkus oleh sel, makanya disebut prokaryotik. Ya, iya kan, kalau prokaryotik tidak memiliki membran inti, kalau yang memiliki membran inti disebut
penting. Itu ya, jangan tukar ya. Paham ya sekarang ya? Oke, seperti itu. Itu jadi Monera digolongkan bakteri digolongkan ke dalam Monera itu karena dia itu tidak memiliki medan inti. Nah sekarang Protista. Kenapa Protista Protista itu kan sama-sama multiseluler ya? Sama-sama ada yang mikroskopik ya? Ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Nah kenapa kok si Protista ini tidak digolongkan ke dalam kingdom Monera? Tidak memiliki dinding sel. Ya, boleh lah. Terus apa coba? Ini kan ada Protista itu ada Protista milik hewan, Protista milik tumbuhan, sama Protista milik jamur. Nah, dikatakan itu kan pada mirip ya, kalau mirip ya berarti nggak sama gitu ya. Nah, tetapi kan ada beberapa Protista yang ukuran itu mikroskopik ya. Yang kemarin kita amati itu ada apa aja? Ada Spiromina ya, ada Paramecium dan lain sebagainya. Kan itu selnya tunggal ya. Nah, tapi kok bakteri juga selnya tunggal, tapi kok dipisahkan dari kingdom Monera? Kenapa coba? Alasannya? Ayo, apa ayo? Alasannya apa tadi? Karena bukan dinding sel, karena kalau Protista itu dia itu meskipun uniseluler atau meskipun sel satu gitu ya, tetapi dia itu sudah memiliki membran inti. Ya. Jadi gitu ya teman-teman, si Protista dipisahkan dari golongan Monera itu karena dia itu sudah lebih kompleks gitu. Si struktur tubuhnya itu sudah ada membran intinya, makanya dipisahkan dari kingdom Monera seperti itu. Nah, kalau dari struktur tentang struktur tubuhnya ya, itu kan yang dari yang sederhana Monera, Protista. Kemudian setelah Protista ada kingdom apa lagi tadi? Kingdom Fungi. Nah, pada kesempatan kali ini itu kita akan mempelajari tentang Fungi ya. Fungi itu tentang jamur ya. Nah, dari mulai tentang struktur tubuhnya Fungi itu seperti apa, kemudian cara reproduksinya, fungsinya sebagai bentuk apa, dan berikutnya kita akan bahas ini ya. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi Funginya nih, kan ketika sistem klasifikasi yang kita kenal saat ini itu kan ada yang namanya sistem 5 kingdom ya, yang tadi Protista, Monera, dan sampai Animalia. Nah, itu tuh sebenarnya ketika seiring perkembangan ilmu pengetahuan, pada awalnya makhluk hidup itu diklasifikasikan itu hanya 2 saja, hanya ada kingdom Animalia sama kingdom Plantae. Jadi makhluk hidup itu hanya digolongkan 2 saja, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata berkembang lagi dari 2 kingdom menjadi 3 kingdom. Kingdom yang ketiganya apa? Fungi. Jadi si Fungi ini dipisahkan ke dalam, dipisahkan dari kingdom Animalia menjadi kingdom tersendiri. Itu ya. Nah, terus berkembang lagi setelah ditemukan mikroskop oleh Anthony Wildenburg ya. Nah, dia itu ketika mengamati mengamati air jerami, ternyata ada makhluk yang kecil yang tidak terlihat oleh kasat mata. Ketika diamati di bawah mikroskop itu ada makhluk yang bergerak gitu, ada makhluk hidup lain yang terlihat gitu ya. Ternyata akhirnya digolongkanlah makhluk hidup itu menjadi kingdom Protista dan juga kingdom Monera. Akhirnya terbentuklah 5 kingdom yang sekarang kita kenal. Lama-lama ada juga yang kita kenal di kurikulum SMA kan gitu ya, 5 kingdom. Nah, kalau ada juga sih yang mengklasifikasikannya itu jadi 6 kingdom. Jadi si bakterinya dipecah ada archaebacteria dan eubacteria. Itu kalau yang menurut ilmuwan yang berpendapat bahwa kingdom itu, jadi si archaebacteria dan eubacteria itu merupakan 2 kingdom yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi nih. Tadi kan Fungi dipisahkan dari Plantae ya. Nah, coba kira-kira apa sih, kenapa sih si Fungi ini
dipisahkan dari kingdom lantai? Ini tidak memiliki klorofil. Karena tidak Memiliki klorofil. tidak memiliki klorofil. Betul, salah satunya karena tidak memiliki klorofil. Terus apa lagi coba? Apa lagi? Tuh, masih ada yang mau berpendapat? Ayo. Ya, gimana Sok? Siapa namanya? Namanya siapa? Nadia. Oke, Nadia. Gimana Nadia? Selain tidak memiliki klorofil, fungi juga bersifat saprofil. Jadi fungi kelompokan berbeda dari kelasnya. Oke. Selain itu fungi mempunyai sifat heterotrof karena tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Betul. Sifatnya heterotrof, kemudian juga saprofil. Tadi terus tidak berklorofil. Terus apa lagi? Masih ada nggak? Ada lagi nggak? Sebelum kita masuk materi. Yang menambahkan Pak, fungi juga tidak melakukan fotosintesis seperti tumbuhan. Ya, betul. Berarti dia kalau tidak berfotosintesis, kemudian saprofil, cara hidupnya dan juga heterotrof. Nah, ada lagi nggak? Oke, jadi yang paling jelas itu ya, kenapa si jamur ini dipisahkan dari kingdom plantae itu? Satu tadi karena tidak memiliki klorofil, karena dia tidak bisa itu kan tidak berfotosintesis. Kemudian, nah si struktur tubuh yang menyusun si jamur ini ternyata juga berbeda sama tumbuhan. Kalau tumbuhan kan sel membentuk jaringan ya, ada jaringan epidermis dan sebagainya, epitel kalau di epitel kalau di tumbuhan. Nah itu epidermis benar epidermis ya kalau kita di jaringan hewan. Nah itu kalau di jamur ternyata berbeda. Jadi si struktur sel yang menyusun tubuhnya itu membentuk namanya itu hifa. Ya, hifa membentuk bersatu menjadi beberapa hifa, namanya itu miselium. Nah, jadi si struktur tubuh jamur itu tersusun dari miselium, berbeda kayak tumbuhan. Nah, makanya dipisahkan dari kingdom lantai. Nah, itu ya. Oke, kita masuk ke untuk tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama menjelaskan ciri-ciri umum divisio pada kingdom ini. Jadi kita akan mempelajari tentang ciri-ciri fungi itu kayak gimana sih, terus si fungi ini dikelompokkan ke dalam beberapa bagian sih, gitu kan? Diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, ciri-cirinya seperti apa, gitu. Kemudian menjelaskan struktur tubuh jamur. Nah, struktur tubuh jamur kan kita tahu kan ya, jamur itu banyak bentuknya. Nah, apa aja nanti kita jelaskan. Kemudian mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Nah, kita mengklasifikasikan tadi yang dijelaskan bahwa fungi ini terdiri ke dalam beberapa divisi. Nanti kita ya. Nah, pertama ciri-ciri umum. Nah, tadi tidak memiliki membran. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian kedua tidak memiliki klorofil. Tidak memiliki klorofil sehingga dia itu bersifat heterotrof. Tadi yang kata yang dijelaskan siapa? Yang dari rumah? Nadia. Heterotrof itu apa? Tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, ya betul. Jadi tidak bisa menghasilkan makanan sendiri karena apa? Karena ya jadi dia itu heterotrof itu dia itu membutuhkan organisme lain untuk mendapatkan energi, mendapatkan nutrisi gitu ya. Makanya tadi kan kata Nadia, jamur itu sifatnya saprofil, menguraikan makhluk hidup yang sudah mati, gitu ya. Jadi dia itu mengambil nutrisi dari benda-benda atau makhluk hidup yang sudah mati kayak tanaman yang mati, darah kayak gitu. Gitu. Terus beberapa memiliki zat warna. Ternyata ada juga beberapa jamur yang memiliki zat warna. Kan biasanya kalau jamur ada yang warna putih, ya, ada yang warna hitam, warna coklat. Terus kalau yang jamur Mario ya, jamur Mario warna merah kan, ada itu kan. Jadi ada juga yang memiliki zat warna. Kemudian mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi. Absorpsi itu apa? Menyerap. Menyerap ya.
Nah, tadi kan disebutkan ya sifat itu saprofit. Ya, saprofit itu mengurai dengan cara apa? Dengan cara menyerap nutrisi dari makhluk yang sudah mati. Bentuknya bermacam-macam, dinding selnya tersusun dari zat kitin. Nah, ini juga yang membedakan si fungi ini dipisahkan dari tingkat lantai tadi. Kalau tumbuhan itu dinding selnya itu terdiri dari selulosa bahannya. Kenapa? Nah, ini kan kayu nih. Kayu kenapa bisa keras gini? Karena ada dinding selnya. Dinding selnya terbuat dari apa? Dari selulosa. Gitu ya. Nah, kalau si jamur, sama jamur juga ada dinding selnya. Tetapi dinding selnya itu bukan dari selulosa, dari kitin. Nah, kitin itu ya. Zat kitin. Itu ya yang membedakan ini dengan tumbuhan. Nah, ini teman-temannya ya, ada fungi yang bersifatnya yang uniseluler, yang bersel satu, ada juga yang uniseluler, yang uniseluler misalnya Saccharomyces, atau yang multiselulernya Lepiota. Nah, bentuknya berbeda-beda, ada yang bentuknya kayak jamur, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk seperti kuping ayam, berbentuk kayak payung ya. Baik. Nah, lanjut. Nah, struktur tubuh dan fungsi tubuh para fungi. Di sini ada yang namanya hifa. Jadi hifa itu adalah benang-benang halus. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan ya. Jadi si struktur tubuh pada fungi itu dia itu kalau kita lihat lewat mikroskop ya, dia itu tersusun dari filamen-filamen. Jadi kayak bentuk rambut gitu, ya gitu itu. Nah, filamen-filamen itu disebut sebagai benang-benang halus, itu disebut sebagai hifa. Begitu. Nah, sekarang si hifanya itu ada dua jenis. Si hifa-hifanya itu jadi ada yang bersekat, ada yang enggak, gitu ya. Ada hifa yang bersekat, ada yang enggak. Nah, kalau hifa yang bersekat atau yang memiliki dinding, sama disebut sebagai septa atau septum ya, sama aja. Nah, kemudian ada hifa yang tidak memiliki sekat, disebutnya sebagai apa? Senositik. Bisa disebut senositik, bisa disebut aseptik, sama aja ya. Gitu. Nah, kemudian si hifa ini, hifa bersatu, beberapa hifa bersatu membentuk jaringan. Nah, jaringan pada tubuh ini yang tadi dari ini disebut mesilium. Gitu ya. Jadi kalau tadi tumbuhan misalnya sel-sel epidermis tersusun, epidermis ada sel-sel bersatu ya, membentuk jaringan, ada jaringan epidermis atau jaringan bunga karang dan sebagainya kalau di tumbuhan ya. Nah, kalau di jamur ketika si hifanya itu bersatu, hifa bersatu membentuk sebuah nyaman dan membentuk sebuah jamur. Nah, itu disebut sebagai mesilium. Begitu. Nah, mesilium ini ada yang bersifat vegetatif, ada yang bersifat generatif. Nah, kalau bersifat vegetatif itu si mesiliumnya itu berfungsi untuk mencari makan gitu, untuk menyerap sari-sari makanan, dan itu menggunakan mesiliumnya. Ya. Kemudian kalau generatif untuk menghasilkan spora, untuk bereproduksi seperti itu ya. Nah, ini yang tadi Bapak jelaskan. Ini ada yang namanya hifa. Nah, ada hifanya yang bersekat kayak ini. Bersekat, disebutnya apa tadi? Septum. Hifa yang bersekat itu septa atau septum ya. Kalau yang tidak bersekat kayak ini nih, disebutnya apa? Senositik. Gitu. Nah, terus si hifa ini bersatu nih, ada beberapa hifa membentuk jaringan seperti ini disebut mesilium. Oke, paham ya? Nah, ini apa namanya? Silikoriza ini jadi bentuk simbiosis antara jamur dengan akar tumbuhan. Nah, nanti kita di depan kita bahas seperti itu juga. Tuh. Nah, udah beres. Alhamdulillah ya. Gitu teman-teman. Jadi ada yang itu enggak? Tadi materi yang tadi
Ada yang masih belum paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Paham? Iya gimana? Saya mau bertanya. Gimana? Ya ini tentang dari pengalaman kehidupan sehari ya Pak. Pernah kan saya menempelkan kayu gitu. Nah kayu ini teh ada gambar semacam gambar gitu lah. Nah pas saya tempel dinding saya tinggalkan misalnya 1 bulan gitu ya Pak. Pas saya cabut itu teh ada hijau-hijau. Apakah itu disebut dengan jamur Pak? Nah, bisa jamur. Apa? Itu teh jamur atau bukan ya? Nah itu. Jadi itu jawabannya kalau hijau-hijau itu kan kita nggak bisa kelihatan ya. Maksudnya kelihatan, tapi nggak bisa kelihatan dengan jelas. Nah kalau nanti untuk melihat apa, untuk memastikan itu apakah itu jamur atau bukan, ya kita harus lihat dengan mikroskop. Kalau struktur tubuhnya ya kayak jamur, bisa jadi itu jamur, atau mungkin bisa jadi ketika kan biasanya kalau air kalau kita misalnya akuarium disimpan di luar, tumbuh tiba-tiba yang asalnya jernih tumbuh yang hijau-hijau kan, tumbuh lumut. Nah itu kalau itu bukan jamur. Nah itu namanya apa? Itu mah alga Protistatea yang namanya Spiromira. Nah yang pernah kita bahas kan ya. Nah itu. Jadi kita untuk melihat lebih jelas sama harus apa ya? Ya harus kita lihat strukturnya gitu untuk tahu itu jamur atau bukan mah. Gitu ya. Nah yang pertama tadi kita harus tahu dulu ciri-cirinya supaya tahu apakah itu jamur atau protista atau apa. Makanya kita harus belajar tentang mengenali ciri-cirinya. Nah itu, oke, ngomongin tadi. Nah, karena sebentar lagi ya waktunya, Bapak ada sedikit dulu nih. Apa disebutnya? Games lah, games tebak kata. Kita main games dulu lah sebelum kita tutup. Udah Bapak share juga ya di GCR. Kita mainkan bareng-bareng aja di sini. Nah untuk sistemnya ini kan cari kata ya, jadi sekalian mencari kata. Dan nanti kalau yang nemu boleh kalian maju tunjukin, nanti Bapak tandai ya. Nah, belum ya. Nah, ini kata kuncinya ada Deuteromycota, ada Saccharomyces, ada Zygomycota, Sphaeromycota, Basidiomycota, Lichens, Fungi, Eukaryota, Heterotrophs, Zoospora. So, ada yang ini enggak? Sok maju aja, enggak apa-apa. Sok maju. Ya, sok maju. Ya, enggak apa-apa, jangan salah. Satu-satu mana? Zygomycota. Oke, mana? Oke, Deuteromycota ada. Lanjut. Nanti yang lain atau kasih yang lain, sok. Yang lain sok mana? Ayo sok sini, nggak usah malu-malu lah, salah mas. Sok sini, kamu sini. Sok yang mana? Tunjukin. Sok sini, kamu sini. Iya sok. Mana? Zygomycota. Sok tunjuk mana? Zygomycota, oke. Ayo, masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi. Kamu sok. Ayo jangan yang ini aja tuh. Sok. Ada lagi cari sambil cari. Mana? Fungi, oke. Ini. Sok, mana lagi? Sok itu tuh ya yang mau ke depan. Sok, mau ke sini. Sok, mana? Coba. Heterotroph, oke. Nah, sudah. Yang lain ada lagi nggak? Sok untuk kamu mana? Sok yang mana? Yang bapak sok ke depan. Mana kalau di depan? Masih banyak total. Yo, ada 1, 2, 3, 4 lagi. Ayo, mana? Enggak. Saccharomyces. Ini ada yang vertikal, horizontal, ada yang diagonal juga ya. Mana coba? Stop, sini depan.
Askomikota belum, Wihengs belum. Ayo, mana? Masa nggak ada yang nemu ini? Saccharomyces. 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 Sok sini. Sok sini. Iya, sok. Kamu mau ke depan, sok. Gak usah malu berapa? Mana coba? Saccharomyces. Oke. Berapa lagi Pak? Dua lagi. Wihengs sama Askomikota. Askomikota sama Wihengs, ayo. Askomikota sama Wihengs. Ayo. Iya, Wihengs. Mana? Mana? Mau ke depan? Besok. Iya, di CNS. Mana? Atas ya. Oke, satu lagi. Askomikota mana coba? Askomikota. Ayo. Ke atas. Oke. Askomikota. Oke, mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya sudah berpartisipasi, baik yang di rumah ataupun yang ada di sini. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita tutup kita sedikit madu ya. Tadi jadi jamur ini terbagi ke dalam beberapa divisi. Empat atau tiga? Yang pertama ada Askomikota, yang kedua Askomikota, yang ketiga Basidiomikota, yang keempat terakhir Deuteronomikota. Terus ada jamur juga bisa membentuk simbiosis. Nah, ada apa aja simbiosis antara jamur itu? Yang simbiosis dengan akar tanaman disebut mikoriza. Simbiosis dengan alga disebut lihen. Tahu kerak kayak lumut? Itu ya. Mungkin alhamdulillah materinya sudah tersampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Karena ya saya juga masih belajar menyampaikan ke kalian. Jadi ya malulah kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang tidak dipahami gitu ya. Demikian mungkin dari saya, kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.